Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran, saya absen dahulu. Yang pertama, Alvina Fathiyatul. Ataya Zalwa. Aziza Amelia. Dikta Audia. Fardan Selamat. Fitri Dewi. Lanjut. Jelita Karista. Mei Zahrotun. Muhammad Firsa. Muhammad Jauharil Kirom. Risma Adila. Nurzila Amelia. Satria Wahyu. Wahyu Azizatul. Melisa Aminanda. Ada yang belum saya panggil? Sudah. Oh iya, masih ada kurang satu. Vira Koirotul. Sudah ya. Masih ada lagi yang belum saya panggil? Sudah semua? Alhamdulillah, ternyata hari ini kalian masuk semua alias nihil. Oke anak-anak, kelas 10 MP1, hari ini kita akan belajar bersama-sama bab ketiga tentang manfaat menghindari sikap hidup foya-foya, riya, tabzir, takabur, dan hasud atau hasad. Minggu kemarin kita semua sudah bersama-sama belajar tentang materi syu'abul iman atau yang sering juga disebut dengan cabangnya iman. Nah, cabang-cabangnya iman masih ingat ada berapa? Ada 3. Oke, apa saja itu? Iman cabang hati, iman cabang lisan, dan terakhir iman cabang perbuatan. Coba sebutkan contohnya iman cabang hati. Ya. Contoh iman cabang hati. Oke, bagus. Kemudian coba sebutkan contoh iman cabang lisan. Ada yang bisa menjawab? Ya, belakang. Oke, bagus.
Yang nomor 3, iman cabang perbuatan. Artinya bisa menyebutkan contohnya, ya? Oke, alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran minggu yang kemarin. Nah, perlu kalian ketahui, ternyata tingkat keimanan seseorang itu terkadang naik, terkadang pula turun. Salah satu penyebab tingkat keimanan seseorang itu turun adalah karena adanya penyakit hati. Nah, salah satu penyebab turunnya iman seseorang itu karena adanya penyakit hati. Sekarang saya tanya, ada berapa macam penyakit hati yang kalian ketahui? Ada yang bisa menjawab? Ya? Sombong, iri hati, riya, dan sum'ah. Oke, bagus. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa dalam agama Islam itu dianjurkan atau disarankan untuk menjauhi penyakit hati? Ada yang tahu siapa? Oke, supaya tidak sombong, supaya bisa masuk surga. Oke, Gus. Nah, hari ini tadi sudah saya katakan, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak madmumah, diantaranya yaitu takabur, hasad, riya, sum'ah, dan hidup foya-foya. Perlu kalian ketahui, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian mampu menganalisa manfaat daripada menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasud. Tujuan berikutnya yaitu supaya kalian mampu membiasakan diri untuk menghindari akhlak madmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk menjauhi penyakit hati. Hati yang bersih, hati yang suci adalah hati yang terbebas dari noda-noda dosa dan bersih dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan menurut Imam Nawawi, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari penyakit hati. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mempelajari materi hari ini, silakan kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok, masing-masing anggota kelompok antara 5 sampai 6 orang. Nah, nanti akan saya kasih sebuah video atau sebuah materi video yang menampilkan beberapa masalah. Nah, nanti kalian analisa video tersebut, temukan masalah-masalah dalam video, dan juga cari solusinya dari masalah yang kalian temukan tadi. Nah, itu bisa dikerjakan dalam kelompok. Sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Tidak perlu saya tunjuk siapa anggota-anggotanya, silakan memilih sendiri anggotanya. Silakan. Oke, sudah. Kalau sudah, saya tampilkan videonya. Silakan nanti kalian analisa video tersebut. Kemudian kalian cari permasalahan dalam video tersebut. Kira-kira masalah apa menurut kalian yang muncul dalam video tersebut. Kemudian kalian diskusikan solusi mengatasi atau menyelesaikan masalah yang kalian temukan tersebut. Guys, kita habis makan ya. Ini ya. Mudah-mudahan apa yang terpilih. Ya, oke, berapa nih? 21 juta. Oke, ini kartu kita bersih semua. Gampang. Pilih Mas. Kita bayar. Mudah-mudahan aku yang dapat. Ada aku yang dapat. Aku Mas. Apa tuh? Siapa namanya? Gue nanya.
Oke. Sudah? Nah, itu video yang harus kalian cari permasalahannya dan kemudian cari pula solusi permasalahannya. Guys, kita bisa. Nah, kalau misalkan video tadi terlalu pendek dan kamu pengen menganalisanya lagi, bisa scan barcode ini, nanti bisa langsung menuju ke video yang tadi. Bisa di scan dulu supaya kalian lebih mendalami menganalisa video tersebut. Nah, ya. Nah, silakan dilihat, dianalisa. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan dilihat videonya ya. Kira-kira dalam video tersebut itu menurut kelompok 1 ini ada masalah apa yang muncul? Yang jelas masalahnya tidak jauh dari materi pelajaran kita hari ini. Tentang apa? Tentang hidup foya-foya, yaitu israf dan tabzir, tentang riya dan sum'ah, atau tentang takabur dan hasad. Cari. Silakan dianalisa ya videonya ya. Analisa. Yang jelas dalam video tersebut ada permasalahan dan permasalahannya tidak jauh dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Ya. Nah, untuk sebagai bahan referensi kalian menganalisa, menemukan masalah dalam video tersebut, kalian bisa scan barcode tersebut. Ya. Ini adalah penguatan materi untuk kalian dalam menganalisa video, atau bagi yang lebih suka membaca buku, bisa mengambil buku ini. Mungkin perwakilan satu kelompok 1 atau satu kelompok 3 silakan untuk sebagai bahan referensi kalian. Melalui scan barcode bisa, dicari lewat buku juga bisa, ada. Dibuka bab tentang israf, tafsir, riya, sum'ah, dan takabur. Ya. Sudah ketemu halamannya? Cari di bab 3. Nah, yaitu sudah ketemu? Oke. Sudah selesai menemukan masalah dan solusinya? Sudah ya? Oke, kalau begitu silakan masing-masing perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Tiga-tiganya silakan maju bersamaan. Dari kelompok 1 yang mewakili silakan maju dulu. Kemudian dari kelompok 2 yang mewakili. Oke. Sekarang dari kelompok 1 dulu, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Israf dan tafsir. Israf adalah tindakan berlebihan dalam menggunakan sesuatu seperti harta atau kebutuhan lainnya hingga melampaui batas kewajaran kebutuhan yang semestinya. Meskipun hal yang dibolehkan sebesar makanan, minuman, dan pakaian. Contoh lainnya adalah makan berlebihan hingga melebihi batas kebutuhan tubuh, menggunakan air secara berlebihan saat berwudu. Sementara itu, tafsir adalah perilaku boros dan menggabungkan data untuk hal yang tidak bermanfaat, sia-sia atau bukan manusia. Yang pada dasarnya merupakan dampak dari perilaku Islam. Contoh lainnya adalah mengeluarkan uang untuk
manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah, mengikuti standar media sosial, godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Mendapat muka Allah, menjadi sahabat setan, serta menimbulkan penyesalan dan kesesatan hidup, menyebabkan keras hati, merusak kehidupan, dan ketangkasan akal, serta memperberat diri untuk beribadah, menimbulkan ketimpangan sosial dan kekhawatiran akan terputusnya amal atau pengurangan amal karena kelebihan, mendapatkan muka Allah dan siksa yang pedih di akhirat, karena perilaku boros dianggap sebagai kita mensyukuri nikmat Tuhan. Pemborosan dapat merusak lingkungan karena penggunaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Cara menghindari membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bersikap rendah hati. Oke, lanjut kelompok yang kedua dipresentasikan. Riya dan sum'ah. Pengertian riya, melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengannya supaya mendapat pujian atau pengajaran dari orang lain. Contoh, mendokumentasikan ibadahnya untuk diupload ke sosial media agar dilihat banyak orang dengan harapan dapat pujian. Pengertian sum'ah, memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan pada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Contoh, mengeraskan suaranya saat beribadah karena ingin didengar oleh orang tertentu untuk mendapatkan simpati atau pujian. Penyebabnya, 1. Ingin mendapat pujian dari manusia semata. 2. Ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. 3. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan orang lain supaya viral di media sosial. Dampak riya dan sum'ah. Yang pertama, rusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 2. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Cara menghindari riya dan sum'ah: 1. Luruskan niat. 2. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima amal tersebut. Sebaliknya, apabila ada keinginan agar dipuji oleh orang lain, maka akan sia-sia. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan agar tidak dari sifat riya. Oke, sudah. Lanjut kelompok 3, silakan dipresentasikan. Takabur dan hasad. Takabur adalah sifat seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Contoh, beranggapan bahwa kesuksesannya telah diraih atas dasar usahanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Pengertian hasad, iri, dengki. Sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Contoh, seseorang yang iri dengan kekayaan tetangganya, yang dia merasa gembira ketika rumah tetangganya kebakaran atau bangkrut. Penyebab 1. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan diri. 2. Adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, atau jabatan. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dampak bagi menjadi susah: 1. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad selalu sibuk memperhatikan dan memikirkan nikmat yang dimiliki orang lain, sehingga dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi karunia dan kenikmatan. Cara menghindari sifat hasad: 1. Meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa taala. 2. Adanya rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati. 4. Senang membantu orang lain. Oke. Oke, beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian yang mempresentasikan di depan. Oke. Sekarang coba ada pertanyaan? Ya? Kelompok 1, oke. Oke, kelompok 1 mau dijawab yang di depan atau yang di belakang? Jawab yang depannya, di belakang. Oke, silakan. Ya, karena menggabungkan data secara berlebihan untuk kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan serta melakukan gaya hidup dan menuruti hawa nafsu bukan ajaran Islam. Oke, bagus. Ada pertanyaan lain
Ya, untuk yang kelompok berapa? Pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Apa manfaat menghindari riya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mau dijawab yang di depan atau yang di belakang? Oh, jawab yang belakang. Oke. Jawabannya tidak mengharap pujian orang lain, tidak merusak nilai ibadah seseorang. Oke, tidak merusak ibadah seorang tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi yang lainnya? Iya. Untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan, mau tanya apa? Apa ciri-ciri orang sombong? Silakan, mau dijawab yang di belakang. Oke. Rasa paling benar sendiri, tidak mau menerima nasihat. Oke, bagus. Jawaban yang sangat tepat. Beri aplaus lagi untuk kalian semua. Nah, yang di depan silakan kembali menuju kelompoknya masing-masing. Baik, setelah masing-masing perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusinya, coba sekarang saya mau tanya, adakah yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Oke, Vina, gimana kesimpulan materi hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah di dalam video yang ditampilkan terdapat 3 masalah, yakni 1. Hidup foya-foya atau israf dan tabdzir. 2. Riya dan sum'ah atau pamer. 3. Takabur dan hasud. Di mana ketiganya merupakan penyakit hati yang harus dihindari agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, beri aplaus untuk Vina. Memang benar dalam video tersebut, dalam video yang tadi ditampilkan, ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah tentang hidup foya-foya. Di mana yang dimaksud hidup foya-foya dalam video tersebut adalah sekali makan habis 21 juta. Ini cara tinggal sapi, dituku sapi, wah wis oleh loro. Ya kan? Hanya untuk sekali makan 21 juta. Itu kan berarti namanya hidup foya-foya. Kemudian ada juga permasalahan lain, yaitu riya atau pamer. Kenapa saya katakan riya atau pamer? Karena dengan membuat video tersebut, ya makan bareng-bareng dengan habis 21 juta, kemudian didokumentasikan dan disebarkan ke sosmed, itu tandanya mereka ingin pamer. Mereka ingin menunjukkan kalau mereka mampu menghabiskan 21 juta hanya untuk sekali makan. Dan permasalahan yang terakhir adalah sombong atau takabur. Nah, segmen mana yang dikatakan sombong? Segmen pada saat mereka bilang, hah 21 juta? Murah banget. Kan sombong. Ya kan? Makan 21 juta dibilang murah banget. Padahal orang tua kita untuk mencari uang 21 juta butuh berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Tapi mereka mengatakan 21 juta sekali makan murah. Itu termasuk sombong. Nah, memang benar ini permasalahan-permasalahan yang muncul dalam video tersebut. Dan kalian tadi juga sudah menemukan solusi-solusinya, bagaimana cara menghindari sikap sombong, bagaimana cara menghindari sikap riya, dan juga bagaimana menghindari hidup foya-foya atau israf dan tabdzir. Adapun hikmah dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan kalian menjauhi sikap riya, sum'ah, takabur, sombong, israf, dan tabdzir, hikmah yang pertama adalah tentunya kalian bisa mendapatkan ridho Allah. Itu hikmah yang pertama. Kalau kalian mampu menghindari penyakit-penyakit hati tersebut, yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan ridho Allah. Karena tujuan hidup kita di dunia tidak lain tidak bukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, kita dapat terhindar dari berbagai macam kerusakan. Entah itu kerusakan alam, entah itu kerusakan hati, atau kerusakan fisik kita. Karena kalau kita hidupnya foya-foya, terlampau boros, tentunya tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang hikmah berikutnya adalah mendapat ketenangan
jiwa. Orang yang mampu menjaga hatinya dari sikap sombong, dari sikap ria, dari sikap israf dan tabzir, jiwanya, batinnya akan lebih tenang. Kenapa? Karena tidak perlu mengharap pujian atau validasi dari orang lain. Adapun manfaatnya, manfaat kita mempelajari materi hari ini adalah yang pertama, mendapatkan kedamaian dan keharmonisan sosial. Nah, ya, oke. Itulah kesimpulan, hikmah atau manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya? Tidak ada? Sudah jelas semua ya? Sudah paham semua? Oke, kalau begitu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepahaman kalian, silakan kalian kerjakan evaluasi atau asesmen bab ini melalui scan barcode di depan itu. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah hampir selesai, untuk tugas akan saya cek lagi. Hasilnya insya Allah akan saya share minggu depan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa memberikan tambahan semangat untuk kita, sehingga minggu depan kita semua bersiap untuk mempelajari materi baru, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, saya akhiri dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.